Udah ya, santai aja sih. Ya, teman-teman, kita ngobrol santai hari ini ya di sesi dialog gue untuk sesi berapa ya? Saya lupa kita ya. Hah? 9 ya sudah. Oke, nanti dihitung aja ya kira-kira ya. Nah, hari ini kita spesial ngobrol bareng teman kita yang cantik dan ganteng. Gitu, tepuk tangan dong. Sedang ini. Tegang banget. Nah, hari ini kita ketemu dengan ada sebelah sana ada yang cantik. Siapa namanya? Ratna. Oke. Di sini ada Agus dan sebelah saya ada Monica. Oke, ketemu lagi ya di sesi dialog gue. Untuk sesi ini kita akan bahas sesuatu yang menarik sih. Nah, ini teman-teman anak muda semua masih seputar keuangan. Jadi bagaimana sih sebetulnya uang itu kita yang atur atau kita yang diatur oleh uang? Biasanya gimana tuh? Biasanya gimana tuh? Ayo, siapa yang ngaturin uang? Kalau Ratna gimana? Tergantung ada uangnya. Tergantung ada uangnya. Oke, kenapa kok uang yang ngatur? Kenapa? Biasanya emang apa? Kalau ada uang baru bisa belanja. Pasti ya, pasti begitu ya. Biasanya belanja apa sih, Ratna? Jajan aja sih utama. Jajan? Oke, maksudnya jajan snack kayak begitu. Snack. Konteks jajannya teman-teman ini apa sih maksudnya? Jajannya paling saya kayak apa yang namanya itu? Ceki cuma nggak terlalu. Ciki mungkin ya, ciki. Ini beneran snack makanan gitu maksudnya gitu ya. Oke, ciki 1 bulan Enggak. Ya paling nyetok ya. Oke, stok. Ya nyetok. Itu habisnya seminggu. Belum lagi lihat kayak di luar nih beli yang kayak kopi gitu. Oke, kopi shop. Oke lah ya, sambil nongkrong begitu ya. Ini manggungnya keras banget nih kayaknya. Enggak, memang itu enggak. Tapi memang kayak gitu juga. Memang kayak gitu juga. Oke, maksudnya memangnya bukan habis sih, ngaturnya memang buat jajan kalau mau sendiri. Kalau mau sih ngaturnya jajan sih enggak terlalu malah. Ngaturnya buat ini sih kayak skincare misalnya habis-habis aja. Yang penting-penting. Kalau jajan nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Oke, berarti sama. Kalau Ratna tadi kan uang yang ngatur nih. Kalau Monik? Kadang-kadang tuh gimana? Kadang-kadang ngatur uang, kadang-kadang uang yang ngatur. Tergantung ada uangnya. Tapi kalau misalnya ngatur uang, ya pas habis gajian itu. Oke. Diatur nih buat apa aja sih uangnya. Oke, sudah mulai ini ya, sudah mulai kelihatan nih. Kalau Agus gimana Gus? Kalau saya sih tergantung situasi sebenarnya. Nah, ini lagi kita situasi maksudnya? Bisa aja saya ngatur uang atau uang yang ngatur saya. Tergantung kondisi keuangan saat itu juga. Karena kan kalau saya tuh per bulan tuh udah pasti ada pengeluaran nih. Oke, udah pasti ya, udah ada pengeluaran pasti nih. Sisanya kalau kebutuhan untuk sendiri itu kayak ngopi-ngopi itu ya beda lagi lah, nggak setiap saat gitu. Oke. Itu yang terkadang ya. Kalau ada diajak temen nih gitu ya. Apa kayaknya harus ngopi deh setiap hari gitu? Enggak juga sih, setiap hari ngopi memang, tapi bukan yang ke kopi nongkrong buat memang ya buat dinikmatin aja begitu ya. Gitu aja sih. Nah, teman-teman ini kan teman-teman di KCD ya. Kan kita tadi baru kenalan nama aja nih. Mungkin boleh dikenalin di bagian apa, sudah berapa lama. Jadi mungkin teman-teman yang menyaksikan sesi kali ini pengen kenal nanti lebih jauh, nyarinya di mana nih kayak begitu. Oke, silakan kalau dari Ratna, posisinya di mana? Saya bagian MIS, divisi bisnis. Saya udah 3 tahun. Ya 3 tahun lah di sini Pak. 3 tahun ya. Oke, MIS itu apa? Bagian apa tuh? Manajemen Information System. Oke, informasinya semuanya ada di Ratna lah ya. Nggak semuanya. Oke. Cuma kayak ngepost liputan pagi itu di saya, ngasih tahu marketing. Terus ngepost DPK, plan, funding, lending. Tapi sekarang udah kepala divisi baru yang megang plan, lending lah. Langsung terjun ya. Itu pekerjaannya. Sudah lama ya, main 3 tahun ya di BPRKCD ya. Bagus. Saya di sini bagian IT ya. Oke. Ini yang bicara koneksi ya. Ya, semuanya berkaitan dengan teknologi. Oke. Kalau Moni? Kalau saya di bagian customer service. Customer service di cabang mana? Di cabang Denpasar. Cabang Denpasar. Denpasar tuh alamatnya di mana ya? Di Jalan Ponorogo. Oke. Kalau mau ketemu Monik di Ponorogo dicari ya. Iya. Di kodenya di mana? Sebelah mall.
Di belakang mall. Di belakang mall. Oke. Kalau mau ketemu ya sama Monik ada di belakang mall, tapi janjian dulu ya, sibuk soalnya pasti. Iya. Oke, kita lanjut ke pembahasan apa namanya di sesi kali ini. Teman-teman pernah dengar YOLO nggak sih? Pernah. YOLO. Apa sih ya? YOLO itu apa sih? YOLO. Apa ya? You only live once. Kayak kita tuh hidup cuma sekali doang. Ya. Kayak nggak boleh deh kayaknya kita lewatin apa ya? Momen atau apa sesuatu kesempatan gitu ya. Teman-teman gitu juga nggak sih? Biasanya untuk hal apa tuh sampai nggak mau ketinggalan gitu maksudnya? Kalau saya sih nggak begitu Pak, Nggak begitu. Kalau Ratna nggak begitu. Kenapa? karena kalau penting iya, kalau nggak penting ya nggak usah. Nggak usah. Oke. Sangat penting dan tidak penting kalau belum Ratna apa dia? Kalau penting tuh kayak walaupun ada uang nih, kalau emang itu penting ya saya beli. Kalau nggak penting ya nggak usah, buat apa juga. Nggak usah. Mubazir. Oke. Sama kayak kemarin tuh kan ada kayak capes tuh kan momennya Oh ya, momennya seru tuh ya. ya seru, cuma saya nggak terlalu Nggak terlalu. Tapi maksudnya pernah datang ikut seperti mode gitu. pernah, cuma nggak terlalu suka sih. Suka. Lebih seneng Snack tadi. Ciki. Enak nyemil ciki pak. nonton drama. Oke. Oh berarti nggak sampai begitu ya? Nggak. Ya kalau oke, kalau enggak juga ya udah nggak usah sampai. Aduh lewat nih itu nggak seperti itu ya. Iya. Oke. Soalnya kan kalau seandainya nih kita maksain diri itu kan hidup kan nggak hari ini aja gitu. Oh ini keren nih. Besok juga Besok juga masih ada cikinya yang tadi. Masih bisa. dia bisa beli kopi. Oh, oke. Artinya momennya tersedia juga untuk nextnya Iya. gitu ya. Kalau Agus gimana Agus? Kalau dengar YOLO tuh ya memang itu cuma sekali gitu ya. Cuman ya sama mungkin kita tuh di sini mengikuti tren mungkin ya. Kita nggak mau ketinggalan zaman, habis itu kita maksain buat ikut-ikutan kayak ngopi-ngopi di tempat coffee shop baru misalkan, atau ikutin tren Instagram yang melihat standar orang gitu, sehingga kita harus ikut. Tapi saya tuh nggak gitu sih, kayak nonton konser juga sama tadi kan, nggak harus setiap ada konser dong kita datengin gitu. Oke. Saya bukan ke YOLO sih, lebih ke Yono. Yono, oke. Yono apa nih lagi? Bukan Mas Yono. Iya. Oke, Yono apa? Yono tuh you only need one. Oh, jadi kita tuh memang cukup satu aja. Iya, betul. Cukup lah ya. Kita membeli sesuatu tuh memang kita perlu aja. Memang urgent gitu. Oke. Jadi bukan yang ikut-ikutan. Tapi ada dong fase pasti Yono. Pasti. Nggak selalu Pernah lah Yono. ya. Mungkin sekarang karena ada kebutuhan Ya, dan betul, sebagainya mulai memilah ya. Ya. Oke. Kalau Monik Yono atau Yono? Kadang-kadang YOLO, kadang-kadang YOLO. Tergantung yang ngajak siapa ya. Iya. Tergantung. Oke. Sama sih sama Kak Ratna sama Kak Agus juga. Kalau misalnya penting, ya udah. Tapi kalau misalnya nggak penting, bisa di belakangin dulu. Ya bisa dilakangin dulu. Iya, lebih diatur aja sih. Ya. Kayaknya ngaturnya udah bagus banget ya. Hah? Sepertinya begitu ya. Oke, kan tadi 3 tahun, kemudian Agus sudah berapa lama? Tahun ini 4 tahun. 4 tahun. Ya. 2 tahun. 2 tahun. Oke, pengalaman udah bekerja nih, artinya sudah menghasilkan kan gitu ya. Dari mungkin sekolah atau kuliah sampai dengan sekarang, artinya kan punya penghasilan sendiri sekarang. Boleh nggak dibagi sesi ketika waktu awal mulai bekerja nih? Happy dong, terima Gaji. transferan masuk ke rekening, gimana tuh rasanya? Untuk yang pertama kali ya, jadi untuk yang pertama kali, gimana tuh rasa? Seneng sih Pak, cuma kayak wah gini rasanya kerja ya gitu. Gini rasanya kerja apa terima uangnya? Kerjanya kan udah 30 hari ya. Jadi kayak gak sabaran gitu kalau Oke. terima gaji. Oh tanggal ini kapan sih gaji? Ya berapa sih gajinya masuk? Kok Oke, ini yang pertama ya, yang Iya. pertama bukan yang kedua ya. Bukan. Oke, yang pertama. pertama kali? Kan waktu itu kan kadang pagi, kadang siang, kadang sore gitu. Apanya nih? Gaji masuk. Oh, ini. Gak sabaran. Oke. Karena pertama, Iya. belum punya pengalaman. Oke. Nah, biasanya kan minta aja gitu. Biasanya dulu minta dikasih, Kasih. sekarang nyari sendiri. Kalau boleh juga nunggu begitu nggak? Ini momen yang pertama gitu maksudnya. Ini kita ngomong momen pertama ya, bukan. Kalau nunggu sih nggak nunggu banget ya, tapi pas baru dapetnya tuh senang, sama kayak
ih mau beli apa nih gitu. Iya. Ini uang pertama nih dapat uang gitu. Kayak udah mau beli rumah saat itu kayaknya ya. Pikirannya segitu tapi ternyata nggak cukup gitu uangnya. Semua mau dibeli kayak gitu. Iya. Senang sih senang. Pertama kali dapat gaji. Oke. Nah pas dapat itu kan di pertama itu tadi langsung mau belanja. Bener langsung mau belanja atau mulai dipikir-pikir ya Agus? Kalau di awal dapat gaji tuh, pertama kali kerja tuh, ya sama senang juga pastinya kan. Habis itu menerima gaji sebanyak ini gitu kan. Kan karena pertama Saat kali itu ya, saat kali itu kerja ya. kan, tumben gitu. Kita sisihin buat nabung dulu di awal itu. Waktu itu. Waktu itu berapa lama tuh Cuman- tahan tabungannya? Itu yang penting. Itu yang nabungnya bagus tuh di awal saya tabung dulu Pak. Iya, Tapi benar. berapa hari apa berapa jam itu tahan pertanyaannya? 3 bulan deh. Oh, udah lewat bulan. Oke. Ya, setelah itu lama-lama makin banyak pengeluaran per bulan, jadinya ya nggak bisa gini nabung terus gitu. Oke. Itu karena uangnya ada sehingga banyak pengeluaran atau bagaimana? Karena memang pengeluarannya yang banyak. Oh, pengeluarannya banyak. Sebelumnya nggak ada pengeluaran ya. Kita tuh mikir, oh kayak gini bisa nih, kayak gini bisa nih gitu. Oke. Karena melihat ada. Iya. Betul. Sebelumnya mungkin nggak megang uang sebanyak yang pada saat awal kerja Iya, ya. dan keperluannya juga belum sebanyak itu kan. Tiba-tiba ada perlu aja pas ada uang ya. Benar nggak? Tiba-tiba ketemu YOLO aja, sih. gitu. YOLO ya. Berarti pada saat itu maunya YOLO gitu ya. Iya, Kita YOLO semua sih. Padahal udah ada YOLO-nya kayak nanti deh. dulu deh ya. Nanti dulu. Iya. Berarti tapi sempat ditabung Sempat ditabung. walaupun sebentar. Ya. Habis itu nggak nabung lagi. Habis itu nabung kadang-kadang. Kalau ada Kalau ada sisa. Kalau ada sisa. Oh berarti teman-teman nih, nah ini menarik nih. Ditabung kalau ada sisa atau nabung dulu sih? Oh, ini nabung ada sisa. Kalau sekarang nabung dulu. Nabung dulu sekarang. Iya, Kalau dulu awal. Kalau dulu pakai dulu gitu. Kalau ada sisa baru ditabung. Nah, sekarang udah disisihkan di awal ya. Di awal. Itu. Sekarang lebih perhitungan sih kalau sekarang. Oh gitu. Iya. Yono sekarang. Iya, Yono. Yono sekarang ya, bukan Yono ya. Kalau Ratna Sama sih Kak. sama dengan siapa? Nabung dulu. Kalau saya sih dulu nabung dulu, sisanya dipakai. Ya. Cuma kalau habis ambil dari tabungan. Berarti cuma disisihkan sebentar aja dari Sebentar aja. Ya, apa. Tabungan kan harusnya tabungan memang boleh diambil. Iya. Ya. Pinjam dulu lah, Pinjam gajinya dulu ya. dibalikin lagi. Tapi balikin nggak? Tergantung. Kalau ada. Kalau Iya ada lagi. Iya lagi. Iya. Ini gimana? Tadi Yono. Iya. Tapi Sebetulnya. Jangan-jangan selain Yono apalagi ada lagi kan sekarang nggak ada ya. belum ada kayaknya. Nah, kan menarik tadi iya lagi, kemudian nabung dulu sisanya dan sebagainya. Tadi Agus juga sampaikan kebutuhannya sebenarnya nggak ada, tiba-tiba ada kebutuhan. Iya. Nah, buat ngatur sendiri, teman-teman sudah punya pengaturan secara budgeting. Anggaran nggak sekarang nih. Kalau dulu mungkin wajar lah ya, masih karena baru pertama. Ya. Kalau sekarang ada perubahan nggak dari, ya apalagi kerja di bank nih, gitu maksudnya. Dengan hal yang teman-teman dapatkan, sudah mulai nggak? Sampai di mana? Pakai nggak itu atau ya udah jalan aja sih? Kalau Agus gimana tuh? Oh, kalau saya itu sekarang ngatur uangnya itu seperti yang tadi tak bilang itu ada pengeluaran per bulan nih, udah pasti segini, gitu. Sudah pasti di share. Ya. Berarti ada Di-share. pengeluaran tetap yang sudah memang oke ini Ya, dulu ini dulu benar. gitu ya. Sisanya biasanya tuh kalau saya ya tak bagi nih sampai berapa minggu gitu. Sisanya itu tak keep aja. Kalau Wah. misalkan kurang ya itu tak Itu ambil dipakai. gitu. Oh, oke. Berarti itu bukan tabungan sebetulnya. Bukan tabungan. Kayak dana Backup aja. Backup ya. sementara. Dana apa? Backup Darurat. Tiap hari darurat terus. Oke, Tiap dana hari darurat. Oke. Boleh darurat dana tiap hari itu porsi dana darurat lebih besar kayaknya ya. Karena darurat. Enggak, kalau mau itu sekarang kalau pertengahan bulan tuh kayak udah tahu nih di list apa aja sih yang keperluan emang udah perlu banget. Jadi bulan depannya tuh udah tahu nih mau beli apa, udah di list uangnya berapa nih yang kesimpan buat beli itu. Untuk anggaran bulan berikutnya. Oke. Yang udah penting-penting aja Sudah nih penting. gitu. Terus kalau misalnya sebagian itu ditabung, disimpan. Kalau misalnya ada sisanya
pakai nih buat dia. Darurat aja ya. jadi. Darurat lagi. Artinya tetap sebetulnya ada pos anggarannya kan itu jadinya ya yang ditabung tetap sekarang sudah mulai berubah nih dibanding dengan yang sebelumnya. Gitu ya. Betul nggak? Karena gitu juga. Ketawa. Bingung ya. Bingung. Pakai anggaran juga enggak? Kalau sekarang sih iya sih paling kalau saya pengeluaran paling matok kos. Bayar Iya sih. kos. Kos. Oke. Ya, itu udah pasti kan. Kalau enggak malah dikeluarin kan. Kos aja sih kos. Oke. Biasanya nabung. Nah, Sekarang sih nabung ya. Iya. Sisihin lah 200, 100 tuh nggak apa-apa sih. Kalau 500 kebanyakan sih menurut saya. apa ya? Nabungnya. Oh ya, kalau ngomong nominal ya kan Iya. masing-masing beda ya dan sebagainya. Oke, tapi secara porsi untuk nabung teman-teman menyiapkan porsi berapa persen nih kalau itu? Kan ada rumus tuh ya kalau kita belajar di luar ya 50 30 20 atau 90 10. 10-nya belanja, 90-nya ditabung. Atau ya udah masih tetap aja ada sisa. Dipatok porsi itu enggak di anggaran teman-teman? Enggak sih, kalau saya enggak sih. Sisa berapa aja ya. Iya. Segitu Oke. aja. Gitu ya. Enggak yang pakai hitungan 98 buat mungkin. Enggak kaku banget gitu enggak ya, tetap fleksibel tapi tetap menganggarkan kebutuhannya mulai ke sana juga gitu ya. Oke. Ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman sudah nganggarin nih, ya, udah catat rapi banget, tapi tetap nggak cukup. Karena biasanya kondisi apa? Segala kondisi sih Pak. Darurat Ini terus. memang jadi susah ditebak kayak tadi pengen dia gitu ya, tiba-tiba darurat lagi gitu. Apa? Kenapa? Rasanya tiap hari darurat. Walaupun pengen irit ini, kadang perasaan itu pengen ini, beli aja deh. Gitu. Berarti dulunya ada juga dong ya Ada sih sebetulnya sebenarnya. ya. Oke. Buka rekening, lihat. Kalau saya sih paling nggak suka lihat rekening ganjil sih Pak. Entar. Ini menarik. Rekening ganjil itu gimana maksudnya? Belakangnya. Belakangnya itu ada 5 itu enggak ya digenepin gitu jadi. Contohnya ini 200, Hah? sisa lagi 150. Ini ada 50. 50-nya Amer ini. Oke. Oh itu ganjil gitu ya. Oke. Ya pokoknya nggak genep-genep banget gitu. Kalau 200 pasti genep kan. Ya, makanya berapa kali sehari sih ngecek saldo? Hampir tiap hari. Tiap jam. Ini takut hilang atau Pengennya sih ada yang masuk gitu, tapi tapi nggak ada. Tapi bingung dari mana kan. Iya. Siapa nih yang transfer gitu? oh gitu. Oke, biasanya kan terus ada memang hasil kecuali memang teman-teman punya penghasilan Iya. lain ya. Iya. Oke. Tapi kalau promokannya selain bekerja ada nggak memang ini itu jualan, bisnis gitu? Kalau dulu iya, tapi Dulu iya, sempet ya? Kalau waktu masih sekolah sama kuliah tuh sempet jualan gitu, jualan online itu. Tapi kalau sekarang enggak sih. Enggak, sudah enggak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Milik kita yang belanja online gitu ya. iya. Malah kita yang tiap hari scroll. Oke. Ya. Nah, teman-teman, Anda ini sudah bisa ngatur anggaran terlepas tadi lah banyak dana darurat. Saya kira teman-teman juga pasti yang menonton juga punya juga preferensi. Nah, kalau dari situ teman-teman biasanya pakai apa? Catat manual, ada aplikasi kah? Atau ya udah di kepala aja? Seperti apa? Rapi banget nggak gitu maksudnya? Kalau saya sih nggak pernah nyatet. Nggak pernah nyatet ya. Kalkulator aja. Kalkulator aja sisa berapa sama Ingat- tadi ingat di kepala. balancing saldo ya. Iya. Iya, ini juga iya. Ini kayaknya sering berdua ya. sama polanya ya. Berarti hampir sama. Kira-kira mirip begitu juga ya. Kalau Gus Iya, nggak ada juga. ada gini juga pakai aplikasi. Nggak ada. Malah juga ngetik ya. Mengandalkan ingatan. Mengandalkan sepanjang saldonya masih. Iya. Pernah nggak transaksi misalnya kita ngomong jelek. Transaksi kan sekarang gampang banget transaksi kan. Lebih enak nggak bawa dompet apa HP? HP sih, lebih nggak enak nggak bawa Nggak HP. enak kan ya? Iya. Nah kalau transaksi masih ada kris gitu Iya. ya? Pernah nggak transaksi kris terus saldonya nggak cukup? Sejauh ini sih belum. Iya. Pernah nggak? Belum pernah ya, belum pernah sendiri nih. Wah pede belanja, kalau buka uang kan udah tahu kan? Iya. Tapi kayak pede transaksi belum pernah ya? Lihat dulu lah. Oh gitu. Kenapa? Berarti kan belum percobaan pernah, hampir pernah berarti ya. Hampir, tapi mau keluar nih, bawa dompet
males bawa tas gitu. Tahunya di kantong, dompet jatuh kan. Mending lihat saldo dulu. Bawa HP cukup nggak? Oh udah. Berarti tetap yang menganggarkan lah ya, sesuai dengan sisa anggaran. Tapi belum pernah begitu ya? Belum pernah ya. Jangan sampai tetap teman-teman juga rapi lah ya. Oke. Nah, tadi Monik bilang dana darurat. Nah, kita bicara benar-benar dana darurat ya. Artinya yang teman-teman sudah mulai kepikiran nggak sih menyiapkan kan tabungan itu ya mungkin untuk rencana ya, pas berapa nominalnya, intensitasnya tidak. Nah, kalau ngomong dana darurat, teman-teman sudah mulai memikirkan itu tidak atau memang sudah pos di luar tabungan yang oke nggak? Saya akan pakai dana darurat aja. Sudah melakukan itu, boleh dibagi mungkin dengan teman-teman yang itu? Sejauh ini sih belum ya. Belum sama sekali, berarti masih ada tabungan aja. Iya, cuma ada tabungan aja. Karena tiap hari darurat mungkin enggak, atau mungkin sudah enggak apa-apa. Kalau Monik sih tabungan sih ya sama. Masih tabungan sih. Masih tabungan aja. Kalau perlu ya udah diambil. Itu udah termasuk dana darurat jadinya ya? Iya. Wow. Kalau yang lainnya belum sih. Belum. Karena sama juga. Jadi memang masih ada tabungan aja itu jadinya. Nah, kan tabungan itu tadi buat untuk kebutuhan ya tambahan atau darurat. Kalau investasi teman-teman sudah. Kalau saya sih dulu sebenarnya udah bahkan diajarin, cuma saya nggak terlalu peka karena saya nggak paham buat apa gitu. Apa yang sudah diajarin itu yang membuat ya ada tertarik di awal? Terus saya sih dulu kripto. Oke, langsung ke kripto. Ya, kayak BNB yang gitu-gitu. Jadi kan dulu tuh kayak disuruh per bulan nggak apa-apa masukin 100. Oh, tambah 100, kayak nabung gitu ya? Tiap bulan masuk 100 itu kan nggak bisa ditarik tuh. Gitu. Cuma nggak terlalu. Ya terlalu kesana gitu ya? Pas tahun 2022. 2022. Sampai sekarang masih? Kalau sekarang sudah enggak? Sekarang kan kayak misal, wah kenapa nggak dari dulu ya gitu. Oh, oke. Tapi sekarang mulai lanjut lagi nggak? Sekarang sih mulai Lanjut lagi. tiap bulan tetap. Berarti sudah Sudah. mulai. Tapi dana darurat tadi belum, tapi investasinya sudah Udah sih, mulai. itu per bulan. Per bulan, Iya. rutin. Nggak terlalu rutin sih. Tapi- Kita kayak kan hitung dulu, oh pengeluarannya apa. Kalau ada sisa nih, kita kesana aja ada dulu utama. Kalau saya sih kayak gitu kan. Bagus. Kripto juga atau yang lain? Nyimpen cincin emas waktu kecil itu investasi nggak, Pak? Cincin emas waktu kecil, berapa cincin emasnya? Kalau satu ya cuma nyimpen doang. Tapi kalau ada 10 gitu, iya investasi sih. Enggak sih, belum gini. Maksudnya investasi belum bisa menopang Belum. Maksudnya instrumen yang lain pun belum juga. Belum juga. Berarti hanya tabungan saja. Iya, betul. Kalau Monik mungkin bentuk yang lain bisa bukan uang aja tapi properti atau apa misalnya. Kalau properti belum sih ya. Kalau Monik sih perhiasan. Oke, perhiasan. Perhiasan yang emas. Iya, Oke. emas. Itu untuk dipakai koleksi atau memang nanti kita mau jual nih atau Iya kan siapa tahu nanti ada keperluan, kalau ada harga emas itu kan naik kan, jadi siapa tahu nanti harganya naik terus ada keperluan nih bisa kan dijual dulu nanti bisa beli lagi. gitu ya. Berarti mainnya di perhiasan. Iya. Nah, koleksi banyak. Lumayan ya. Berarti selain tabungan sebetulnya juga sudah punya tapi bentuknya yang mungkin berbeda gitu ya. Sama karena di kripto sudah main kripto nih, ya Agus mungkin belum, ya mungkin sebenarnya yang lain. Nah, teman-teman yang lain yang nonton kan juga pasti juga pengen lihat nih gaya-gaya teman-teman itu seperti apa sih menjadi referensi juga. Nah, yang lain diikuti ya, atau ada sesuatu yang juga diperbaiki. Nah, kalau tadi lihat snack, kopi, biasanya anak-anak muda sekarang dan Gen-Z ini godaannya apa sih? Jadi boros itu apa sih? Kayaknya sih tren ya. Tren? Apa? Tren kayak Fashion? lifestyle ya mungkin. Lifestyle? Dan jadinya kayak kita ngeliat kayak yang dibilang tadi tuh ngeliat di sosial media tuh apa sih yang baru-baru gitu. Jadi kayak anak-anak muda sekarang tuh ngikutin nih apa yang lagi tren. Jadi mereka kesannya tuh kayak impulsive buying, sebenarnya nggak perlu tapi mereka beli gitu, penting nggak penting sih sebenarnya. Sama FOMO sih. FOMO ya, oke. YOLO, FOMO. Lengkap ya? Lengkap banget. Itu yang biasanya bikin Monik boros gitu ya? Iya sih. Iya. Kalau misalnya ngeliat apa sih yang baru nih, pengen beli gitu.
Biasanya langsung tuh otomatis gitu. Enggak sih, diperhitungkan lagi sih. Ya udah deh bulan depan aja. Tapi kayak udah direncanain gitu ya? Udah direncanain. Artinya ketika beli pun walaupun FOMO, YOLO tetap sesuai dengan anggaran yang disiapin gitu ya, sudah ke sana ya. Bukan Iya. kayak impulsif yang ada nggak ada ya udah pinjam sana pinjam tidak sampai enggak. seperti itu ya. Ini sudah berubah ya secara itu ya. Bagus. Sama kayak tadi FOMO itu, kita kan kayak semisal nggak mau ketinggalan zaman nih, ketinggalan zaman jadi ngelihat teman-teman, bukan teman-teman sih, maksudnya ya tadi di sosial media ngelihat tempat bagus, tempat nongkrong bagus, kita pengen ke sana nyoba gitu. Setelah kita ke sana tiba-tiba udah habis aja gitu. Tapi itu kepuasan sendiri sih sebenarnya. Bisa mengunjungi tempat-tempat yang kayak gitu. Kan orang-orang beda-beda nih caranya dia mencari Oh ya betul kebahagiaan. betul betul. Ya itu sih. Itu ya, penyebab jadi ini. sebagai refreshing juga ya. Jadi Belanja online juga ya, mungkin. oke. Apalagi kalau misalkan baru gajian ya, semua barang kelihatan murah tuh semua. Kayak Ada mobil mahal lewat, pengen beli kayaknya ini. DP kan dulu. dulu ya ada dawangnya kayak Cicilannya belakangan. Dikitnya belakangan gitu biasanya. Tiba-tiba kok 5. Mau lima? Oh macet ya. Kok bisa balik? Nah, kayak Polima tuh nanti kita ada sesi juga mau bahas tuh. Ada dengan yang FOMO tadi, dulu itu kemudian impulsif banget itu hati-hati itu. Ya, Polima tuh istilah di apa tuh jadinya? DPL ya? Selik ya. Nanti kita bahas tuh ya di sesi berikutnya kita akan bahas. Nah kalau tadi teman-teman udah lihat perubahan dari mulai kerja sampai dengan sekarang, apa sih teman-teman membuat itu berubah secara berpikir dan membuat pengaturan keuangannya? Apa yang mendorong itu? Mungkin kebutuhannya ya. Kebutuhannya, yang dulu kayaknya nggak butuh-butuh banget, sekarang mulai dilakukan. Iya. Gitu ya. Yang dulu emang beli sekarang lebih dipikirin lagi. Pikirin lagi. Ini penting nggak gitu? Soalnya pas sudah beli, kok nggak perlu ya sebenarnya gitu. Jadi kok uangnya tuh kebuang gitu. Apa biasanya kalau mau beli akhirnya nggak jadi itu karena apa? Bener-bener dipikirin gitu? Pernah nggak Pak? Pernah sih, pas udah misalnya kayak di check out nih ditaruh di keranjang kuning gitu. Berapa lama di keranjang? Kayak keranjangnya sampai karatan gitu. Terus di keranjang dulu, terus pas dilihat, oh kayaknya nggak deh, tahan dulu, tar aja gitu. Kalau udah ada uang yang agak lebih gitu. Oke. Rana gimana Rana? Apa yang dari yang kemarin itu sampai dengan sekarang membuat akhirnya berubah? Aku mesti rubah nih, aku mesti begini karena apa? Situasi sih. Situasi, Iya. oke. Situasi kayak sekarang tuh Situasi global gitu. susah. Susah. 100.000 kayak 10.000. Oh, nilai uangnya. Nilai uangnya. Ya. Terus nilai barang juga naik kan, jadi nggak sesuai. Terus kalau kita beli nih pasti habis. Jadi sebulan itu kan juga panjang, kebutuhan juga banyak, bukan kos, bahkan kita juga ada orang tua nih, kita mau ngasih, ada Oh adik. iya. Oh ya ada keluarga ya, mungkin butuh bantuan juga gitu ya. Soalnya kan kita nggak tahu juga artinya untuk apa, kan tiba-tiba juga wah penting banget nih. Kayak di Bali juga kan hari raya tuh, Oh iya betul. pasti kan sebagai anak Tiap hari hari raya kayaknya. ya kan jangan tiap hari lah ngasih hari tertentu lah Iya ya. betul. Terus kan kita kayak ngasih biar mau beli ini biar kayak ya udah dapat aja ngasih gitu biar kayak senang aja hatinya beriannya lah. Itu sih saya Pak. Artinya kalau tadi dari awal mulai bekerja dengan yang tadi kayaknya luar biasa excited dengan itu, sekarang sudah mulai berubah gitu ya. Mulai tadi memberikan orang tua gitu ya, mulai ngatur kebutuhannya. Itu karena apa? Karena memang tadi harga nilai uang atau proses karena bekerjanya, menghargainya, atau karena pengaruh. Mungkin kan ketemu dengan nasabah nih di depan ya. Iya. Nggak pengaruh nggak tuh dari cara mereka untuk aku harus begini nih gitu. Iya sih, kayak ngelihat maksudnya nasabahnya tuh kayak dari kerjanya sih udah bekerja keras nih gitu, pas dapat uangnya masa habis gitu aja. Oke, Jadi kayak itu mempengaruhi juga jadinya. jadi kasihan aja gitu, udah kerja keras nih uangnya pakai apa, malah nggak penting-penting malah dibeli. Jadi lebih diperhitungkan aja sih. Lantas gitu juga nggak? Mulai ini berubah. Ya mulai berubah karena kita tuh mikir untuk jangka panjang juga sih. Oke.
jangka panjang kan keperluannya pasti ada yang mendesak atau gimana di luar yang udah kita budgetin lah gitu. Ya. Juga sama kayak ngasih orang tua juga kan perlu tuh gitu. Kalau dulu minta, ya kita digaji kasih uang. dikasih uang ya. Sekarang Kayaknya rasanya beda gitu ya. Beda aja rasanya gitu. Fasenya sudah mulai gitu ya. Udah enak dulu sih sebenarnya. Kenapa? Iya. Nggak kerja? Bapak minta gitu ya. Apa iya gimana susahnya nyari uang? Oke. Teman lu punya mimpi nggak sih di kerja ini yang dalam waktu dekat ingin dicapai dengan ini? Iya ya. Apa? Sebutin apa? Satu. Bingung sih sebenarnya Pak. Banyak. Apa ya? Misalnya ya sesuatu yang dari kita kan ngomong keuangan nih. Nyiapin, aku mau beli ini nih, saya mau beli ini. Apa ada dalam waktu dekat mau direalisasikan yang sudah terencana? Kalau saya sih lebih ke ngumpulin biaya buat nikah. Oke. Untuk diri sendiri ya. Kalau pasangan beda lah. Oke. Itu dia sendiri. Terus sama pengen beli motor sendiri gitu. Sama ya punya emas juga dari sendiri biar bisa bawa nikah. Jadi kan soalnya kan kita nikah nggak bawa apa gitu. Biar ada aja bekal itu aja sih. Ya nggak kosongan bawa ini ya, bawa koper ya. Ini bawa kopernya banyak, ada isinya nggak? Enggak. Kosong aja udah. Oke. Ya. Agus, ada Gus? Ya kalau saya sih simpel aja, kalau Ratna pengen beli motor, saya pengen lunasin motor. Oh, motornya sudah ada, tapi masih proses pembayaran. Oke. Bayaran gitu. Ya investasi juga sih nanti. Ya. Harapannya ke depan. Apa kan masing-masing ya beda ya. Kalau boleh sama kayak Karap, pengen ganti motor. pengen ganti motor. Berarti dari anggaran itu sebetulnya juga menuju ke keinginan atau mimpi lah ya. Kita nggak mimpi lah. Keinginan kayak yang paling ini ya, yang mau akan dipenuhin gitu ya dengan proses itu. Oke, menarik sih ya. Nah, boleh nggak dibagi sih? Mungkin kan tadi dari yang kemarin ya, sekarang entah bukan penyesalan sih, mungkin tips buat yang nonton apa sih yang mesti dilakukan supaya pengalaman yang teman sekarang menjadi berubah itu supaya juga diikuti oleh yang nonton juga ini. Kalau dia apa? Kalau menurut saya sih buat adik-adik yang baru kerja mungkin ya. Nah, ini penting nih. Iya, Kak. Ini udah pengalaman ya, Kak. Buat adik-adik yang baru kerja kan pertama kali bisa ngasilin duit sendiri itu kan pengen ini, pengen itu, mending kurangin deh. Oke. Pikir dulu yang buat kedepannya untuk apa. Kita nggak tahu juga di hari selanjutnya tuh bakal bagaimana. Itu menurut saya sih gitu. Soalnya ini udah pengalaman itu ya, ngabisin duit di awal, ternyata pas di hari-hari berikutnya di tempat kerja berikutnya kayak berbeda suasana gitu. Kenapa nggak dari dulu? Situasinya. Kan kalau dari dulu kan mungkin saya udah punya ini, punya itu, jadi Ada penyesalan, Iya. tapi jadi pelajaran. pelajaran sih. Jangan terlalu FOMO juga, sedikitin juga check out barang di Shopee, TikTok, karena itu juga nggak terlalu penting sebenarnya, beli yang penting-penting aja sih kalau menurut saya. Karena apa ya? Lapar mata gitu. Lapar mata istilahnya. beda semua. Mata ya, beda ya. Lapar perut. Kenapa? Oke, kalau Monik apa? Yang mau dibagi? Kalau Monik sih cari uang itu kan susah ya. Jadi pas kita udah dapet itu, manfaatkan uang itu sebaik mungkin. Jadi prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Wes, keren. Kebutuhan dari Agus. Kalau saya itu ketika adik-adik nih dapat mungkin tumben kerja gitu ya, tumben dapat gaji pertama mungkin. Ya YOLO itu nggak apa-apa sih awal-awal. Tapi Boleh ya, bukan nggak boleh iya ya. bukan nggak boleh. Saya juga sempat ini ngalamin YOLO itu gitu. Tapi kedepannya itu perlu dipikirin juga kalau misalkan hidup ini tuh nggak baik-baik aja terus. Oke. Perlu yang namanya dana darurat untuk investasi juga, kayak saya kan dulu gitu. Dan ada beberapa hal yang perlu di remote dikit keinginannya gitu. Jangan gas terus ya, bensinnya Jangan habis terus, nanti ya. iya. Oke. Keluaran lagi Oke. gitu. Jadi dalam menggunakan uang biar kedepannya itu nggak ini boros gitu. Ya, itu pesan dari kakak senior. Iya. Senior. Senior ya, sudah pengalaman, artinya pernah mengalami situasi yang memang yang tadi FOMO dulu gitu ya, nggak apa-apa, oke. Tapi
tapi jangan sampai kebablasan juga kan gitu ya, karena ternyata after itu banyak hal yang tidak terduga, ada situasinya, kondisinya, sekarang juga ya sama-sama lah lebih bijak juga ya, kan BPR juga bagian dari produk keuangan nih, instrumennya juga banyak ya, mau ada tabungan dan sudah kan, sudah punya kan pastinya dong, sudah ya. Produk apa tuh yang dipakai nih? Kalau ini tabungannya tabungan reguler yang kita ya. Tabunganku. Tabunganku. Kalau Ratna udah pakai apa? Deposito sama. Tabungan. Next ya. Seperti itu. Jadi silakan memanfaatkan instrumen dari ataupun produk dari yang BPR KCD yang kita punya ya. Kalau mau ketemu sambil buka rekening boleh nih. Yang mana boleh? Ke Genbi. Oke, terima kasih ya teman-teman ya obrolannya ya sudah dibagi, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan hari ini. Oke, demikian teman-teman untuk sesi dialog di pembahasan mengenai uang mengaturmu atau kamu yang mengatur uang ya. Kurang lebihnya kalau ada yang punya cara berbeda misalnya atau masukan boleh komen nanti ya di postingan. Oke, kita ketemu lagi teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih.